Pasukan Kostrad dan Brimob kerahkan kendaraan tempur ke markas teroris KKB di Nduga. Melansir dari Oke News, Satgas Pamtas Mobile Unif MR411 Pandawa Kostrad bersama Polres Nduga dan Satgas Aman Nusa menggelar patroli gabungan di wilayah Kota Kenyam, Kampung Mumugu hingga Pelabuhan Amor. Dan Satgas Mobile Unif Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrad Letkol In Subandi mengatakan patroli gabungan ini untuk memastikan dan melihat langsung wilayah keamanan khususnya di distrik Kenyam, Kabupaten Nduga yang beberapa waktu terjadi baku tembak dengan KKB. Semua ini kita lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, ujarnya. Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Patroli gabungan TNI Polri tersebut dipimpin langsung oleh Letkol Subandi dan Kapolres Nduga, Kompol Vincentius Parapaga. Dengan kendaraan tempur lapis baja kemudian tim bergerak dari Kota Kenyam melintasi daerah rawan gangguan KKB teroris hingga menuju ke Kampung Mumugu, Batas Batu, dan Pelabuhan Amor. Dia berharap, dengan dilaksanakan patroli gabungan ini semoga sinergitas TNI Polri dalam menjaga keamanan khususnya di wilayah Kabupaten Nduga semakin solid dan kuat. TNI Polri akan selalu bersinergi dan solid untuk bersama-sama menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat Kenyam dan sekitarnya, ujarnya. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut juga diperlukan sinergitas. Untuk itu mari bersama-sama menjaga tanah Papua yang damai dan aman bagi semua, pungkasnya. Bravo TNI, 3 anggota KKB dilumpuhkan di Intan Jaya. Begini kronologi pengejarannya. Melansir dari diswai.id sebanyak 3 anggota KKB kelompok kriminal bersenjata dilumpuhkan pasukan TNI di Sukapa, Intan Jaya, Papua. Dilumpuhkannya 3 anggota KKB tersebut saat personel TNI tengah melakukan pengejaran pelaku penembakan anggota TNI bernama Prada Ginanjar. Keanggotaan KKB itu berdasarkan KTP yang bersangkutan yaitu Jem Sukapa, Januarius Sani dan Jenius Bakau. Sedangkan kronologinya terungkap saat personel TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan anggota TNI Prada Ginanjar. Anggota TNI yang sedang melakukan pemeriksaan identitas warga, dikejutkan seorang pria berusaha merebut senjata personel TNI. Kesigapan prajurit TNI mampu mempertahankan senjatanya. Sebaliknya seseorang yang belakangan diketahui merupakan anggota KKB bernama Jem Sukapa itu berusaha melarikan diri. Personel TNI kemudian melumpuhkan anggota KKB di bagian tangan. Selanjutnya, anggota KKB masih melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang dan menghilang. Atas kondisi demikian, personel TNI terus melakukan penyisiran dan pengejaran. Akhirnya, didapat informasi dari warga bahwa ada yang terluka tembak ke Puskesmas Sukapa. TNI mendatangi Puskesmas Sukapa, tetapi Jem Sukapa bersama 2 rekannya yang juga tercatat sebagai anggota KKB yakni Januarius Sani dan Janius Bakau berusaha menyerang aparat TNI. Mereka kembali berupaya merebut senjata milik TNI, namun tetap gagal. Ketiganya berusaha melarikan diri ke dalam hutan, tetapi personel TNI memberikan tembakan peringatan dan meminta ketiganya menyerah. Ketiga KKB itu justru menembak balik ke arah TNI. Disebutkan, personel TNI yang melakukan pengejaran tersebut terpaksa melumpuhkan ketiganya. Ternyata, senjata yang dipakai anggota KKB ini adalah senjata milik TNI yang diambil dari reruntuhan helikopter milik TNI yang terjatuh tahun 2019 lalu. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko telah memastikan bahwa negara akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengamanan di 3 wilayah Kabupaten Papua. Ketiga wilayah itu Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Puncak. Menurutnya, 3 daerah yang dimaksud telah menjadi sarang kekejaman KKB Papua yang telah merenggut banyak korban, baik dari warga sipil maupun TNI Polri. 3 daerah merah rawan KKB Papua bakal mendapat penanganan lebih tegas dari TNI Polri, kata Muldoko dalam keterangannya. Saya kembali ingatkan, TNI Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap 3 kabupaten, sambungnya. Muldoko menyebut, kini di tanah Papua terdapat 6 provinsi dan 42 kabupaten kota. Namun,
Hanya 3 kabupaten di atas yang disebutkannya sebagai zona merah. Hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah. Karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan, ujarnya. Muldoko menjelaskan, mengapa ketiga wilayah itu disebut daerah merah. Daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan maupun pembunuhan oleh kelompok gerakan separatis, terangnya. Terlebih lagi, kata Muldoko, semua kekerasan yang dilakukan KKB itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil. Bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, pada perempuan, kepada anak-anak, bentuknya pembunuhan dan pemerkosaan, ungkapnya. Untuk itu saya mengingatkan TNI Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi melindungi masyarakat, pungkasnya.